Bang, mungkin sedikit Bang. Polemik Inara Rusli dan Insanul juga Mawa terus berlanjut dan Oke. sampai pada akhirnya menempuh jalur hukum Ya. semuanya, ya kan? Dan saat hari ini pemeriksaan saksi dari Inara yang dilakukan di Mabes. Viola ya kalau nggak salah Iya, ya. Iya. terkait CCTV, penyebaran Ya. CCTV. Mungkin abang menyikapi seperti apa? Kan ini sudah ada nih titik terang penyebaran CCTV ini siapa? Ya. Itu diduga berinisial A. Gimana bang? Berinisial A, kira-kira siapa tuh ya? Nah, jadi memang kalau case-case yang menyangkut dengan video pornografi gitu kan, itu memang yang lebih dititik beratkan itu pada pihak ataukah oknum itu yang melakukan penyebaran gitu. Nah, dalam case Inara Rusli dengan Insanul ini menyangkut dengan CCTV, maka yang harus perlu dicari adalah orang yang memiliki akses terhadap CCTV itu, gitu kan. Nah, di situ kan dari pihak penyidik itu bisa melakukan apa ya, pelacakan gitu, menyangkut dengan password, kemudian email, misalkan sebenarnya itu passwordnya siapa yang bisa itu mengakses gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi indikasi dan jalan masuk untuk bisa menemukan siapa sebenarnya pelaku penyebaran gitu. Oke, bang. Tapi kan tadi Viola sendiri mengatakan memang dia mengetahui video itu dan pelaku sendiri yang memberikan video itu kepada Viola dan sempat dilarang jangan, maksudnya suruh hapus nanti akan galuk ke penjara, dan itu berinisial A. Berarti kan kemungkinan sudah ketahuan atau seperti apa nih bang oknum yang menyebarkannya, dan harusnya Mawa yang mengetahui ini kan bang. Ya, kalau misalkan Viola memberikan keterangan itu kan berarti kan pintu masuk untuk menuju kepada sebenarnya pelaku siapa yang mengakses video asusila itu tersebut gitu loh. Nah, tapi kan kalau untuk Mawa sendiri, ketika pada saat dia entah dia mendapatkan video itu dari siapa, yang paling terpenting kan dia tidak melakukan penyebaran, gitu kan? Dia menjadikan video itu sebagai alat bukti untuk dia melakukan laporan ataukah pengaduan terhadap Insanul selaku suaminya gitu, atas dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Insanul dengan Inara gitu. Jadi memang dalam case ini ada dua peristiwa hukum yang memang berdiri berbeda gitu. Yang satunya adalah perzinahan antara Insanul dengan Inara, kemudian yang menjadi korban di sini adalah Mawah gitu. Dan Mawah menjadi seorang pelapor gitu. Nah, berbeda dengan yang menyangkut dengan penyebaran video asusila itu, yang adegannya adalah Inarul dengan Insanul itu gitu kan, yang menjadi titik apa ya, menjadi titik masalahnya siapa yang melakukan penyebaran, dan itu mungkin nanti polisi yang akan fokus ke situ. Tapi ketika pengambilan CCTV itu tanpa persetujuan dari pihak penerima itu bisa disebut illegal akses atau seperti apa sih bang? Kalau berdasarkan putusan MK, kemudian pun juga di dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, itu harus ada permohonan penetapan melalui pengadilan wilayah hukum di mana CCTV itu berada. Namun kalau memang itu ada pengecualiannya, kalau toh memang itu dianggap urgent dan memang penting, maka polisi bisa mengambil tindakan langsung pengambilan. Di situ ada berita acara apa semuanya gitu. Dan kemudian yang kedua, atas dasar kesepakatan semua pihak itu bisa sebenarnya. Oke, bang. Di sini juga diduga kemungkinan Virgon juga akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah memang sudah seharusnya atau seperti apa nih bang? Ya, kalau memang ada indikasi bahwa Virgon yang bisa mengakses CCTV itu, maka dugaan bahwa yang mengambil video itu dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain, ya bisa diduga adalah itu Virgon gitu loh. Tapi sepanjang apa ya, passwordnya itu bukan password milik Virgon, ataukah Virgon tidak mengetahui, ataukah memang dulu itu punyanya, passwordnya adalah Virgon, emailnya adalah punya Virgon, tetapi sudah dirubah kepada pihak lain, maka yang bisa mengakses itu adalah pihak tersebut gitu loh. Gitu. Kalau untuk mengakses sih, kalau misalkan saya ini di situ passwordnya password saya, kemudian saya mengakses itu namanya bukan ilegal akses sebenarnya, itu sah-sah saja.
Tapi yang menjadi masalah ketika pada saat saya mengakses dan saya mendapatkan video itu, saya menyebarkan. Ini yang menjadi masalahnya itu di situ gitu. Berarti walaupun video ini tersebar ke Mawa, Iya. ini kan posisinya ada di dalam rumah. Ya, benar. Dan tersebar keluar walaupun tidak disebarluaskan oleh Mawa, itu termasuk nanti kena hukum ya Bang? Iya, kena. Yang jelas semestinya tuh kan Mawa dia melaporkan gitu kan, ataukah iya misalkan Mawa ada indikasi bahwa perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Inara dengan si Insanul itu di rumahnya siapa? Inara ya. Kemudian di situ ada CCTV apa semua. Dia bisa melakukan pelaporan terlebih dahulu. Dan setelah itu baru dari pihak kepolisian mengambil tindakan untuk mengamankan CCTV gitu. Tapi kan itu kan Insanul sendiri mengatakan bahwa video itu menjadi setelah mereka sudah nikah siri, Pak. Itu dalam undang-undang agama itu seperti apa, Pak? Undang-undang negara. Undang-undang negara itu tidak dianggap ataukah tidak diakui sebagai suatu pernikahan. Karena pernikahan itu sah apabila dia didaftarkan gitu kan. Apalagi ini menyangkut dengan poligami ya. Menyangkut dengan poligami. Boleh seorang laki-laki itu dia melakukan pernikahan lebih daripada satu orang apabila dia mendapatkan izin dari istrinya dan izin dari pengadilan gitu. Pertanyaannya apakah Insanul ini pernah nggak mendapatkan izin dari istrinya ataukah mendapatkan izin dari pengadilan agama untuk melakukan pernikahan? Kalau sepanjang itu tidak ada, maka itu tidak dianggap suatu pernikahan ataukah suatu perkawinan gitu. Dalam kejadian ini yang kita tahu pasti si Insanul tidak mendapatkan izin dari istri pertama, Pak. Ya. Seperti apa, Pak? Jadi itu tidak bisa dianggap bahwa mereka berdua sudah menikah gitu loh. Berarti bisa Disebut perzinahan. Bang, baru-baru ini juga kan Insanul akhirnya keluar dan buka suara Ya. terkait ini semua polemik. Dan di situ dia juga mengakui bahwasanya dia masih menjalankan keduanya, ya kan, berhubungan baik dan mempertahankan lah poligami ini Ya. dan ingin bersifat adil. Ini gimana nih Bang? Kan mungkin tadi Abang sudah menjelaskan kalau harus ada syarat tertentu untuk berpoligami. Apakah nanti dia bisa dijerat hukum atas laporan Mawa, Bang? Oh bisa, karena itu kan begini. Itu satu, makanya yang saya katakan tadi bahwa ini kita nggak bisa, kalau kita pakai konsep hukum nasional, ini nggak bisa dikatakan bahwa antara Insanul dengan Inara itu mereka punya ikatan perkawinan. Ya, kalau misalnya kita pakai konsep nasional gitu, kita pakai konsep hukum nasional, ya, itu tidak bisa dianggap perkawinan yang sah gitu kan. Itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang pure adalah perzinahan gitu. Karena Mawa selaku istri itu tidak pernah tahu dan tidak pernah mengizinkan adanya pernikahan kedua kalinya suaminya dengan si Inara itu gitu. Jadi itu dianggap sebagai suatu perbuatan zina dan salah satu pihak yang menjadi korban, misalkan dalam case ini adalah si Mawa, maka Mawa punya hak untuk melakukan pengaduan karena itu kan delik aduan itu. Jadi Mawa sebagai korban di sini dia berhak untuk mengajukan pengaduan ke pihak kepolisian terkait dengan dugaan perzinahan. Oke, berarti di situ nanti kemungkinan status Inara dan Insanul juga bisa terjerat ya, Bang? Ya jelas karena perzinahan itu dilakukan oleh Insanul dengan Inara ya. Karena Inarah ini pun juga mengetahui dan menyadari bahwa Insanul ini adalah istri orang. Jadi dia melakukan perzinahan terhadap suami ya, Inarah dia mengetahui dan menyadari bahwa Insanul ini adalah suami orang lah. Dia menyadari dan dia mengetahui, tapi dia melakukan perzinahan secara bersama-sama gitu. Terus perceraian kan, tapi belum ada akta cerai ya. Artinya belum ada suatu fakta bahwa Insanul itu dengan Mawa
sudah benar-benar bercerai gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan antara Insanul dengan Inara dalam hal hubungan intim itu tetap dikategorikan sebagai perzinahan gitu. Oke, Bang. Berarti dalam polemik ini semua bisa terjerat kena hukum ya, Bang? Termasuk Virgon kemungkinan. Ya kalau sepanjang ada bukti-bukti yang mengarah kepada Virgon, maka Virgon pun juga berpotensi. Ya, mengarah artinya bukti-bukti yang mengarah bahwa betul Virgon adalah orang yang menyebarkan, mengakses dan menyebarkan video perzinahan yang dilakukan oleh Inara dengan Insanul itu. Gitu. Kalau memang ada buktinya. Kalau memang ada buktinya, kalau memang penyidiknya bisa membuktikan, maka Virgon tidak bisa dijerat dalam masalah ini. Oke, Bang. Berbalik juga beberapa hari yang lalu story dari Insanul ada di Mabes Bareskrim dan banyak yang mengatakan dugaan kalau bahwasanya Insanul juga kemungkinan akan melaporkan di Bareskrim Soal dugaan mungkin melaporkan Mawa karena kan di sana ada jika memang perdamaian tidak bisa dipakai Ya. maka apa gitu kan perdamaian soal apa? antara dia dan Mawa kemungkinan Bang ini banyak orang berspekulasi seperti itu dugaan-dugaan bahwasanya Insanul kemungkinan juga akan melaporkan antara Mawa dan Inara. Ya kalau saya pikir ya silahkan aja kan, maksudnya itu hak-haknya dia juga gitu loh. Tapi dalam case ini kalau dia mengambil langkah hukum terhadap Mawa itu udah sangat keterlaluan sih secara moral ya, secara moral itu keterlaluan gitu loh. Karena satu, dia sudah mengkhianati istrinya, itu yang pertama. Kemudian dilakukan perbuatan perzinahan gitu kan. Nah, dan begitu pun juga Mawa tidak menyebarkan ya. Kalau dalam case ini saya lihat Mawa enggak itu menyebarkan. Memang benar-benar ketika dia mendapatkan video itu dan dia menjadikan video itu sebagai bukti gitu loh. Pure hanya bukti pengaduan di kepolisian gitu. Dia nggak lakukan penyebaran, enggak gitu. Berarti memang keterlaluan kalau memang itu terjadi ya Bang. Keterlaluan gitu loh, keterlaluan. Kalau saya sebagai laki-laki pun juga saya malu gitu. Iya. Maksudnya kita sebagai kaum laki-laki ya malu kalau si Insanul itu sampai mengambil langkah itu. Udah lakukan apa perbuatan mengkhianati pasangannya baru mau melaporkan lagi gitu loh. Itu kan seperti mengancam aja gitu. Oke, Bang, terakhir mungkin dari saya menurut Abang polemik ini kan awal mulanya polemik rumah tangga bisa dibilang seperti itu, ini jadi terpublish dan jadi melalui jalur hukum. Mungkin ada pesan atau saran nggak menurut Abang, ini kan menjadi berita yang kurang baik juga ya Bang ya? Ya, ya. Seperti apa nih Bang? Ya kalau memang dalam proses berumah tangga kalau toh memang sudah menganggap tidak bisa lagi dipertahankan, maka ada jalan keluarnya ya, mungkin alternatifnya ya lakukan perceraian secara baik-baik gitu kan. Nah kalau toh masih bisa dipertahankan ya dipertahankan gitu. Kalau toh memang udah nggak bisa ya dilakukan proses perceraian dengan baik-baik gitu. Tidak perlu harus lakukan perselingkuhan apa dan segala hal. Oke, ini menarik Bang, satu lagi kan si Insanul juga mengatakan kalau dia ingin bersikap adil Ya, ya kan, oke. harus adil dengan keduanya. Mungkin apa sebagai laki-laki juga ya kan? Ya susah juga ya kalau dia mengatakan adil ya. Konsep adil ini kan agak-agak ngeri juga gitu loh. Mungkin menurut dia adil, tapi kalau menurut Mawah itu nggak adil, ya agak subjektif banget gitu loh. Saya nggak tahu juga kalau konsep praktek adil yang dilakukan oleh Inarul ini seperti apa gitu. Oke, berarti intinya adalah kalau ingin melakukan poligami harus sesuai undang-undang negara yaitu izin dan ke pengadilan ya Bang? Iya, secara normatif seperti itu. Dan kalaupun toh dia mau beralasan secara mau secara sunnah, secara rasul ya, sunnah gitu kan. Ya, mendingan dari awal dia mengikuti sunnah rasul gitu loh. Yang pertama, istri pertama harus nikah sama janda gitu kan. Iya, nikah sama janda. Kemudian yang kedua baru menikah tuh sama gadis gitu loh. Tapi motifnya bukan hawa nafsu,
kan motif-motif pernikahan yang dilakukan oleh Rasul itu kan bukan berprinsip pada hawa nafsu, itu ada alasan-alasan lain yang memang dapat diterima gitu. Ada alasan sosial, alasan politik gitu, alasan ya yang bertujuannya untuk siar gitu. Kalau kasus-kasus begini, kalau kita pakai konsep sunnah kayaknya agak apa ya, udahlah nggak usah labelin agama di hal-hal begini kan. Ya faktanya kan dia zina gitu kan, dia zina. Apakah abang sebagai praktisi hukum, apakah semestinya Inara harus mendatangi Mawar Meminta untuk meminta maaf atau seperti apa bang sebaiknya? Ya kalau Mengakui bang. ya kalau memang kalau secara moral sih seperti itu gitu kan. Secara moral ya dia harus datangi Mawa, kemudian dia meminta maaf gitu. Karena dia menyadari bahwa si Insanul ini apa ya, suami orang gitu loh. Suami orang, dia menyadari dan dia mengetahui itu. Jadi kalau dia beralasan bahwa oh enggak, karena Insanul ini mengatakan bahwa dia sudah proses cerai, itu kan alasan aja, dan itu masih proses cerai gitu. Belum ada satu bukti pun juga akta cerai yang bisa menunjukkan bahwa si Insanul ini sudah bercerai dengan saudari Mawa gitu. Jadi itu alasan aja sih menurut itu saya aja. Itu hanya alibi aja. Alibi yang nggak bisa nggak bisa dipegang lah, alibi aja. Dan kita lihat juga beberapa hari ke belakang juga ada beliau foto bahwa Insanul dan Inara masih tetap bersama gitu bang. Seperti apa bang? Insanul sama Inara ya. Balikan gitu bang. Seperti apa bang? Insanul bukan, terus Mawanya gimana? Berdua memiliki hubungan yang sangat dekat gitu loh. Justru dengan seperti itu menunjukkan dan membuktikan bahwa keduanya itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan dia mengetahui dan dia menyadari bahwa si Insanul itu sudah punya apa ya, artinya istri orang, suami orang lah gitu kan. Kalau dia menyadari itu ya dia harus mengambil suatu keputusan yang harus menjauh gitu. Nah kalau dia sekarang jalan bersamaan lagi, ya justru itu menunjukkan bahwa ya dia Memang benar ada. ya beneran ada hubungan secara dekat gitu loh. Terima kasih bang.